Perihal Nabi Nuh alaihissalam memang selalu saja menjadi topik pembicaraan yang tidak ada habisnya. Tidak hanya penemuan arkeologi yang disinyalir sebagai sisa-sisa dari Bahtera Nuh alaihissalam yang telah menghebohkan banyak kalangan, seperti halnya ilmuwan, sejarawan, dan masyarakat awam, tapi ada lagi sebuah penemuan plat kayu yang dianggap sebagai bagian dari Bahtera Nuh, di mana di sana tertulis semacam tawasul kepada Nabi Muhammad beserta ahlul baitnya. Mengherankan bukan? Video kali ini akan mengungkap beberapa kejanggalan dalam berita yang sempat viral di beberapa situs itu, termasuk juga dari Indonesia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Kabar tertua yang dapat kita temukan adalah berasal dari situs Syiah dari tahun 2004, dari situs yang bernama Syiah Chat. Berita ini juga disebarkan dalam beberapa situs Syiah yang lain, seperti halnya laman Facebook dan lain sebagainya. Kemudian sampai ke Indonesia. Memang, dalam meneliti keabsahan suatu kabar, tidak ada kaitannya dengan golongan. Namun, dari sini kita dapat menemukan alasan logis mengapa berita ini disebarkan lebih banyak oleh situs Syiah. Telah mafhum, seperti biasanya mereka, kaum Syiah, menurut Ahlussunnah, selalu memberikan penghormatan yang berlebihan kepada para ahlul bait beserta zuriat mereka. Para peneliti menemukan piringan kayu persegi panjang. Para ahli terkejut melihat bahwa pelat khusus berukuran 14 knot kali 10 knot ini kondisinya jauh lebih baik di antara kayu-kayu yang lain yang berada di ambang pembusukan karena penuaan. Setelah diselidiki pada akhir tahun 1952, para ahli sampai pada kesimpulan bahwa lempengan khusus ini milik Bahtera Nuh yang terdampar di puncak Gunung Kalf atau Judi, dan piringan atau plat di mana beberapa kata dari bahasa kuno tertulis dipasang di tabut. Setelah terbukti bahwa kayu yang ditemukan dalam penggalian itu adalah kayu Bahtera Nuh, rasa penasaran akan apa yang tertulis di lempengan kayu itu pun timbul. Sebuah dewan ahli ditunjuk oleh pemerintah Rusia di bawah departemen risetnya untuk menyelidiki bahasa dari plat kayu tersebut. Dewan tersebut mulai bekerja pada tanggal 27 Februari 1953. Setelah penelitian selama 8 bulan, ketujuh orang ahli sampai pada kesimpulan bahwa plat kapal dari kayu itu berasal dari kayu yang memang digunakan dalam pembuatan kapal Nabi Nuh, dan bahwa Nabi Nuh sendirilah yang telah menempatkan plat kapal ini untuk keselamatan kapal yang ditumpanginya dan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Di tengah-tengah plat kapal ini ada sebuah lukisan berbentuk pohon palem, di mana di setiap lembar daunnya itu ada tulisan dari bahasa Samaani. Mr. N.F. Marx, seorang ahli bahasa kuno dari Inggris, Manchester, menerjemahkan kata-kata yang tertulis di plat kayu itu ke dalam bahasa Inggris, yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Ya Allah, pelindungku, berilah aku pertolongan, dengan hak orang-orang yang Engkau sucikan, Muhammad, Aliyah, Fatimah, Sabar, Hasan, dan Sabir, Hussein. Mereka adalah semuanya agung dan mulia. Alam semesta ini tercipta untuk mereka. Hanya Engkaulah yang bisa menunjukiku jalan yang lurus. Sebelumnya, mereka sudah terkejut dengan kondisi dari plat kapal itu yang masih dalam keadaan yang sangat baik, walaupun sudah ribuan tahun lamanya terkubur di dalam tanah. Sekarang, plat kapal kayu itu masih tersimpan dengan baik di Center of Fossil Research, Moskow, Rusia. Terjemahan tersebut didokumentasikan di surat kabar berikut. Nah, begitulah narasi yang cukup populer mengenai berita penemuan itu. Namun, setidaknya terdapat beberapa masalah yang cukup logis untuk mempertanyakan kebenaran kabar ini. Yang pertama, bagaimana mungkin seorang nabi yang tergolong ulul azmi bertawasul kepada beberapa orang yang tidak maksum? Jika hanya bertawasul kepada Nabi Muhammad saja, maka itu wajar. Namun, bertawasul kepada orang yang derajatnya lebih rendah dari dirinya, seperti hanya Sayyidah Fatimah, Ali bin Abi Thalib, serta Hasan dan Hussein, terkesan terlalu berlebihan. Apa fungsi plat kayu tersebut? Dari uraian yang dikemukakan, nampak seperti sebuah jimat keselamatan. Apakah Nabi Nuh benar menggunakannya untuk tujuan seperti itu? Kedua, ada dua versi yang berbeda. Jika kita teliti kabar mengenai plat kapal Nabi Nuh ini, maka ia memiliki dua macam kisah yang hampir mirip, namun memiliki beberapa perbedaan, di mana salah satunya menjelaskan bahwa
Pada tahun 1953, operasi penggalian telah diselesaikan, dan pemerintah Rusia membentuk Komite 7 Ilmuwan yang terdiri atas arkeolog dan pakar linguistik. Mereka adalah versi kedua menjelaskan bahwa pemerintah Rusia di bawah Departemen Risetnya menyelidiki bahasa pelat kayu tersebut. Dewan tersebut mulai bekerja pada tanggal 27 Februari 1953. Berikut adalah anggota dewan ini. Nah, tidak ada perbedaan mencolok antara 7 nama yang disebutkan dalam dua versi ini, kecuali satu, yaitu nomor 3, De Rakon, Profesor Arkeologi di Institut Lenin, dengan Profesor De Pakan, Profesor Monumen Kuno, Institut Lenin. Ketiga, bagaimana dari kedua cerita tersebut para ahli sampai pada kesimpulan bahwa plat atau balok itu berasal dari Bahteranuh, sedangkan tidak ada yang memberi alasan apapun tentang bagaimana mereka sampai pada kesimpulan ini. Lagi pula, tidak dikatakan bahwa mereka menemukan nama Noh di atasnya, atau semacam tanda tangan lainnya. Keempat, tulisan tersebut dikatakan berasal dari bahasa Semit, yaitu bahasa Samaani. Bahasa apakah itu? Saya sendiri tidak tahu ada bahasa dengan nama seperti itu. Menurut Profesor Dr. Solehah Yakub, bahasa yang dituturkan sebelum banjir besar Nabi Nuh alaihissalam adalah bahasa Furatiyah yang dituturkan oleh masyarakat sekitar Sungai Furat dan Sungai Dajlah, manakala Warabiyah pula yang dituturkan oleh masyarakat yang hidup di sekitar padang pasir pada saat itu. Kedua-dua bahasa ini memiliki sebutan dan logat yang berlainan, di mana bahasa Warabiyah agak kasar sebutannya. Namun, logat yang berbeda hanyalah disebabkan oleh perubahan tempat dan geografi. Tapi sebenarnya, tak ada seorang pun yang menyepakati bahasa apa yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, sebab tak ada satupun penemuan tulisan yang berasal dari zaman yang sama di daerah banjir tersebut. Sopar dan Sopir, Sabar dan Sabir disamakan dengan Hasan dan Hussein. Bagaimana bisa? Apakah di antara kalian ada yang tahu? Kelima, tempat plat ini disimpan. Kemudian disebutkan bahwa potongan kayu ini tersimpan di Museum Arkeologi, pusat penelitian fosil di Moskow, Rusia. Tidak jelas, museum atau pusat penelitian. Keduanya jelas berbeda. Arkeologi membahas tentang hal-hal yang mungkin hingga 10.000 tahun yang lalu, yang berurusan dengan jejak sejarah manusia dan lain-lain. Sedangkan fosil adalah benda prasejarah dan jauh lebih tua. Nah, yang ada di Rusia hanyalah Institut Paleontologi, Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia di Moskow, yang merupakan salah satu lembaga paleontologi terbesar di dunia. Sebuah afiliasi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Itu mencakup koleksi dari seluruh bekas Uni Soviet, serta dari negara lain. Keenam, kenapa tidak didokumentasikan? Pertanyaan yang paling mendasar terkait hal ini ialah, jika ini adalah kisah nyata, maka pasti menjadi penemuan yang luar biasa, yang pasti akan didokumentasikan dalam jurnal arkeologi ilmiah. Nah, mengapa tidak ada referensi yang dapat diperiksa dalam hal ini? Dan mengapa semua laporan tidak menyebutkan bahwa penulis benar-benar mengenal siapa saja yang telah melihat lempengan itu? Ini sangat mencurigakan. Harusnya mereka membawa bukti yang nyata, dan Al-Quran mengatakannya dengan baik. Bawa buktimu jika kamu benar. Sejauh ini tidak ada bukti yang diajukan. Ketujuh, klaim dokumentasi yang berantakan. Seorang pengkritik menceritakan pengalamannya dalam meneliti berita ini, yaitu fakta-fakta dari surat kabar yang konon mendokumentasikan kasus ini. Teman-teman yang tinggal di Manchester menemukan bahwa tidak ada catatan tentang Manchester Sunlight yang pernah ada, menurut Perpustakaan Referensi Pusat dan menurut Manchester Evening News, yaitu surat kabar utama Manchester yang menangani referensi nomor 3. Selain itu, tidak ada Profesor N.F. Max di Universitas Manchester pada awal tahun 50-an, tetapi hanya klaim tentang N.F. Max di Manchester, namun di luar universitas. Sangat sulit untuk diverifikasi tanpa informasi lebih lanjut. Kewajiban pembuktian ada pada mereka yang membuat klaim ini. Jadi, tolong berikan kutipan dari setidaknya satu makalah
yang ditulis oleh spesialis ini untuk membuktikan keberadaannya, dan berita dari London. Saya pikir tipuan lain mungkin baru saja dipecahkan. Saya pergi ke Colindale HQ dari British Library Newspaper Collection. Anda ingat surat kabar yang tercantum di bagian bawah artikel Nuh asli? Weekly Mirror, Star of Britain, Manchester Sunlight, Weekly Mirror sama seperti yang pertama, dan Batrah Najaf di Irak dan Al-Huda di Kairo. Ya, saya memeriksanya di Directory Press Surat Kabar untuk tahun-tahun yang disebutkan. 1953 bulan 4, sebuah buku yang sangat tebal yang diproduksi setiap tahun dan mencantumkan setiap surat kabar yang diterbitkan di Inggris dan hampir semua surat kabar lainnya di dunia, dan tidak ada satu surat kabar yang terdaftar. Maksudnya, mereka semua tidak ada. Kemudian, saya memeriksa katalog surat kabar British Library dan hanya satu, yakni Weekly Mirror London yang terdaftar. Jadi, saya meminta untuk diperlihatkan edisi 1953 hingga 1954. Tebak apa? Tanggalnya tidak sesuai. Diterbitkan pada 26 Desember, bukan 28, 1953, dan 6 Februari, bukan 1 Februari, 1954. Tapi, ini bukan yang terbaik. Itu adalah koran hantu. Artinya, tidak pernah benar-benar didistribusikan. Yang saya maksud adalah judul Weekly Mirror London adalah judul makalah yang sudah lama mati, yang karena alasan hak cipta dan untuk mencegah orang lain mengambil alih judul penerbit, Mirror Group diproduksi seminggu sekali. Satu halaman dengan judul Weekly Mirror, tanggal, dan beberapa paragraf sampah hanya untuk mempertahankan judul tersebut. Jadi, hampir pasti semua referensi itu palsu. Ada kemungkinan kecil bahwa yang lain adalah buletin. Tidak pernah diedarkan secara luas ataupun terdaftar di British Library. Tetapi, jika demikian, mengapa artikel tersebut muncul di sumber palsu yang tidak mungkin diverifikasi ataupun diautentikasi pada tahun 1997? Mengapa juga tidak pernah mencapai paper yang lebih mainstream? Dan fakta bahwa satu makalah, yakni Weekly Mirror, memang ada, tetapi referensinya palsu, membuat saya sangat curiga bahwa yang lain memiliki integritas sama sekali. Saya pikir kami telah melakukan semua yang mungkin dari pihak kami untuk mengetahui apakah laporan ini benar. Siapapun yang terus mengklaim kebenaran dari kisah-kisah ini, pertama-tama harus menunjukkan sesuatu tentang keberadaan kertas-kertas fiksi ini. Kesimpulannya, klaim tersebut jelas palsu karena, pertama, surat kabar yang diklaim membawa berita tidak pernah ada. Kedua, penemuan arkeologi tidak dilaporkan dalam jurnal arkeologi manapun. Ketiga, tidak ada museum arkeologi di Moskow. Keempat, sejak tahun 1961, tidak ada muslim yang pernah menyelidiki temuan tersebut. Kelima, nama dan klaim bahasa tidak jelas. Keenam, tidak ada Profesor N.F. Max di Universitas Manchester pada awal tahun 50-an. Wallahu a'lam bishawab.